Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Yaya Kudus, Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Mundakir MAG, ya, kemudian yang saya hormati para pemateri, Pak Handri Eko, Pak Dr. Novan Ardiwani. Ya, saya suka sekali kalau mendengarkan Pak Novan ini bicaranya itu santai. Ya, beliau kan ini memang pakar parenting ya, jadi memang cocok ini untuk mengisi problematika pembelajaran daring dan luring ini dan bagaimana kiat-kiat atau kisi-kisi bagi orang tua menjadi pendidik ya bagi anak-anaknya di tengah pandemi ini. Terima kasih Pak Novan ini ya sudah membantu kita ya, membantu mahasiswa dalam mengadakan seminar ini. Ya. Baik, untuk saya sebetulnya ini kemarin memang kita jadwalkan ada dari dinas yang bersedia untuk memberikan ini ya ikut dalam seminar kita, tetapi tidak bisa. Tadi ada Pak Handri yang menggantikan tadi. Saya akan ini secara umum saja sebetulnya. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Handri Eko mengenai problematika pendidikan di Indonesia. Ya. Baik, ya kita mulai ya dari beberapa problematika yang mungkin bisa kita lihat bahwasanya pada saat ini ya pendidikan kita itu ya kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas pendidikan kita, salah satunya bisa kita lihat dari indeks human development ya yang ada di dunia ya, bagaimana posisi kita pembangunan sumber daya manusia kita itu seperti apa ya. Kemudian hal-hal lain yang bisa kita lihat bagaimana kualitas pendidikan kita di tingkat dasar dan menengah yang nanti juga implikasinya terhadap hal-hal lain, misalkan pendidikan di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian angka partisipasi sekolah dari masyarakat di usia 7 hingga 24 tahun, ya, kemampuan dasar anak-anak kita dalam bahasa atau literasi atau membaca ya, membaca matematika dan sains. Kemudian bagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andri tentang tidak meratanya kualitas pendidikan ini bisa disebabkan karena tidak meratanya ya. Kalau di sini saya pakai istilah tidak meratanya kemutakhiran sarana dan prasarana pendidikan. Nanti coba kita lihat apakah memang menunjukkan hal seperti ini ataukah tidak. Kemudian kelebihan jumlah guru dan kekurangan guru pada daerah-daerah tertentu tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Andri mengenai hal itu. Kemudian biaya sekolah yang mahal, sedangkan gaji guru ya kecil ya. Kemudian ada permasalahan yang tadi juga dikupas tuntas oleh Pak Dr. Novan ya, mengenai ini ya peran teknologi ya. Jadi ada cultural lag ya, teknologi kita semakin maju. Tadi disebutkan oleh Pak Novan, kita sering mendengar bahkan kita sudah memasuki era 4.0 ya, revolusi industri. Sudah juga Jepang malah ini melaunching 5.0 ya, society 5.0 ya, dan seterusnya gitu. Ya, dan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita mulai dari yang pertama. Ya. Jika kita lihat ya, pembangunan manusia di Indonesia ini terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019 ya, bisa kita ketahui bahwasannya indeks pembangunan manusia kita di Indonesia itu mencapai 71,92. Ya, angka ini dikatakan angka yang termasuk dalam ini ya kategori tinggi ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNDP ya. Jadi kalau dulunya kita itu masih di bawah angka 70, sekarang sudah di angka 71,92.
Lalu bagaimana? Apakah angka partisipasi sekolah kita juga tinggi? Gitu. Data dari BPS ya, ini disebutkan bahwasanya untuk anak usia 7 hingga 12 tahun ya, bahkan sampai 15 tahun, usia 15 tahun ini masih sangat tinggi, yaitu mendekati angka 100%. Jadi yang tidak atau belum pernah sekolah itu sangat kecil sekali. Kemudian yang putus sekolah juga kecil sekali. Tetapi angka ini terus menurun ya, terlebih pada usia 19 hingga 24 tahun. Pada usia ini, pada usia 19 hingga 24 tahun ini ya hanya 72,36% saja. Jadi bisa kita lihat, bisa kita analisa bahwasanya tingkat pendidikan masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu kebanyakan sampai pada tingkat sekolah menengah pertama. Kemudian untuk yang sampai pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat itu sekitar 72,36%. Jadi ada sekitar 27 ya, berapa ini? 64 ya. 27,64% itu ya. Ini yang menempuh perguruan pendidikan di perguruan tinggi ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Jadi untuk angka partisipasi sekolah ya penduduk di Indonesia ya, tingkat pendidikannya itu paling banyak hanya pada sampai tingkat sekolah menengah pertama, dan ini akan berpengaruh terhadap daya saing bangsa kita dengan bangsa-bangsa yang lain ya, kemudian juga ya, kualitas ya, kemudian kemampuan ya, skill yang dikuasai oleh bangsa kita, generasi-generasi penerus bangsa kita untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian bagaimana dengan kemampuan membaca, matematika, kemudian dan sainsnya? Apakah angka partisipasi sekolah di usia dasar dan menengah yang cukup tinggi tadi ini juga didukung dengan kemampuan ini? Apakah mereka juga menguasai memiliki kemampuan yang baik di bidang membaca, matematika, dan sains? Menurut survei PISA, ya, Program for International Student Assessment, dia melakukan survei setiap 3 tahun sekali dengan mengukur 3 poin utama, yaitu literasi, matematika, dan sains. Hasilnya ya ini dapat diketahui bahwasanya kemampuan membaca anak Indonesia ini peringkat ke-6 dari bawah. Jadi kita itu masih sangat sangat rendah kemampuan membaca anak-anak kita itu. Dengan skor rata-rata 371. Kemudian untuk matematika berada di peringkat 7 dari bawah, sedangkan kategori sains ini berada di peringkat 9 dari bawah. Jadi angka partisipasi sekolah di tingkat dasar dan menengah yang cukup tinggi tadi belum didukung oleh kemampuan membaca, kemampuan matematika dan sains bagi anak-anak kita. Nah, ini kesimpulannya dari data survei PISA. Kemudian pertanyaannya adalah indeks pembangunan manusia tertinggi ya bisa kita ketahui di setiap provinsi di Indonesia. Yang tertinggi adalah DKI Jakarta mencapai 80,47 ya. Sedangkan yang terendah adalah Papua yaitu 60,06. Artinya terjadi disparitas yang sangat tinggi indeks pembangunan manusia antar daerah. Demikian pula dengan skor PISA ya, untuk DKI Jakarta dan DIY ini bahkan mendekati nilai rata-rata negara anggota OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, negara-negara yang maju yang mereka dikatakan memiliki sistem pendidikan yang sudah bagus, yang sudah maju gitu ya. Jadi yang di DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta ini mendekati nilai rata-rata negara-negara OECD, sedangkan di daerah lain masih jauh tertinggal. Artinya apa? Artinya pemerataan kualitas pendidikan di negara kita itu belum terjadi gitu. Masih ada daerah dengan kualitas yang sangat bagus ya.
di DKI Jakarta didukung dengan berbagai fasilitas ya. Kemudian perputaran ekonomi ya hampir 80% terjadi di Jakarta, sehingga kegiatan-kegiatan yang lain pun ikut tertunjang dengan apa namanya perputaran ekonomi yang begitu pesatnya di Jakarta tersebut. Sedangkan di daerah-daerah yang lain, apalagi di daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Handri, daerah yang terluar, tertinggal, ya, terdepan, ya, itu masih ini sekali, ya, masih minim sekali, ya, masih kurang sekali, ya. Bagaimana pembelajaran di sana, bagaimana sarana dan prasarana di sana. Ya. Kita menuju ke sarana prasarana, karena tadi berbicaranya tentang sarana dan prasarana, ya, sebagai penunjang dari pendidikan ini, bisa dikatakan bahwasanya sarana prasarana ini bisa secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses pembelajaran. Yang mendukung diantaranya adalah gedung sekolah dan lain sebagainya, ya, multimedia, internet, ini sesuatu yang mendukung. Sedangkan sesuatu yang tidak langsung mendukung pembelajaran bisa dikatakan sebagai ruang guru, ruang kantor dan lain sebagainya, yang tadi juga dikupas oleh Pak Handi bahwa ada sekolah yang ruang kepala sekolah itu gabung dengan guru yang sejatinya kalau hal ini terjadi, ini akan menyulitkan kepala sekolah dalam melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Misalkan dia melakukan supervisi secara klinis kepada para gurunya, kan menjadi tidak nyaman ketika kepala sekolah ini memberikan pengarahan kepada guru secara pribadi, atau guru mau curhat kepada kepala sekolah, ini kemudian kedengar teman-temannya gitu kan ya. Kadang kan yang dicurhatkan itu bukan permasalahan-permasalahan terkait pembelajaran saja, mungkin permasalahan-permasalahan lain ya, yang mungkin ini mengganggu aktivitas seorang guru tersebut dalam mengajar, itu kadang dicurhatkan kepada kepala sekolah. Nah, dan ini sangat mengganggu sekali. Ya. Tapi apakah benar ya kita lihat ya jumlah sekolah dan perkiraan daya tampung yang ada di Indonesia, mulai dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, ya, sekolah menengah kejuruan, kemudian madrasah aliyah. Ini kalau menurut ini ya pengamatan saya, sekolah dan jumlah murid yang ada di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga madrasah aliyah atau SMA dan sederajat ini, jika sesuai dengan asumsi yang saya sebutkan di sini, ini sudah memenuhi, sudah cukup gitu. Misalkan sekolah dasar dengan jumlah berapa ini 149.435, kemudian murid yang terdata ya di tingkat sekolah dasar itu adalah 25 juta 203.371 murid. Ya. Maka dengan asumsi jika satu sekolah itu memiliki 6 kelas, ya, kalau tingkat sekolah dasar kan pastinya memiliki 6 kelas, tidak mungkin memiliki kurang dari itu ya, kecuali ada kelas akselerasi gitu, kelas akselerasi yang menggabungkan kelas 5 dan kelas 6 atau kelas berapa gitu ya. Ya, jadi asumsinya satu sekolah memiliki 6 kelas, maka satu kelas itu bisa diisi 28 siswa ini. Ya, kita pernah melihat juga sekolah-sekolah yang mungkin kurang dari itu, hanya 20 siswa atau bahkan hanya belasan siswa gitu kan. Nah, kadang kalau di perkotaan itu kan sekarang yang lebih tertarik orang-orang itu dengan pendidikan yang sistem ini ya, Islamic integrated di dalamnya gitu ya. Jadi ada pendidikan yang di situ ada konten Islamnya, ada nilai-nilai keislamannya, itu lebih diminati oleh masyarakat. Nah, sehingga kita temukan beberapa sekolah negeri itu justru kekurangan murid ya. Bahkan ada yang ditutup ya, dikarenakan di sebelah-sebelahnya ada sekolah swasta yang menawarkan konten yang lebih bagus ya, sehingga animo masyarakat itu daripada daftar negeri lebih baik mendaftar di swasta gitu. Karena mereka dapatnya banyak dari anak itu. Anak tidak hanya pelajaran umum tapi bisa juga ngaji, punya dididik juga akhlaknya dan lain sebagainya.
Kemudian untuk di madrasah ibtidaiyah ini juga dengan asumsi satu sekolah memiliki 6 kelas. Kemudian di sekolah menengah pertama asumsinya satu sekolah itu memiliki 9 kelas. Misalkan kelas 1 ada 3 kelas ABC, kelas 2 3 kelas ABC, kelas 3 3 kelas ABC. Sedangkan untuk di sekolah menengah atas asumsinya jika satu sekolah itu memiliki 2 kelas, 12 kelas ABCD gitu ya. ABCD, 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 dan di kelas 3-nya mungkin ada IPA 1, IPA 2, kemudian IPS 1, IPS 2, ada bahasa, ada apa gitu ya. Jadi sehingga memiliki ini masing-masing satu kelas itu bisa 29 siswanya. Tapi kalau memiliki kelas kurang dari itu, misalkan hanya 9 kelas saja, maka satu sekolah itu satu kelas dalam satu sekolah itu bisa diisi sampai 40 siswa. Nah, kemudian sekolah menengah kejuruan ini dengan asumsi 12 kelas dan madrasah aliyah dengan asumsi ya jika satu sekolah itu memiliki 6 kelas. Ya. Ini kalau dilihat dari sini ya dengan asumsi-asumsi ini maka jumlah sekolah yang ada di Indonesia itu sebetulnya sudah memenuhi syarat itu. Ini dari data statistik sekilas ya bahwa jumlah sekolah ya, dengan asumsi-asumsi seperti ini maka gedung-gedung yang kita punyai itu sudah cukup untuk menampung siswa pada saat ini. Nah, permasalahannya adalah di hal-hal yang lain yang mungkin berkaitan dengan itu ya. Misalkan bagaimana kondisi gedungnya layak atau tidak. Tadi ditampilkan oleh Pak Handri bahwa ada sekolah yang gedungnya mau rubuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan rasio guru dan murid? Ya, berdasarkan ya, data Analytical and Capacity Development Partnership ya ACDP, rasio perbandingan antara guru dan murid di Indonesia ini sudah cukup tinggi ya, 20:1. Bahkan selama 10 tahun terakhir ini mengalami peningkatan menjadi 51% sehingga rasionya menjadi 15:1. Jadi satu guru perbandingannya adalah 15 siswa. Ini sudah cukup tinggi sekali. Padahal UNESCO sendiri menetapkan 26:1 untuk negara-negara Asia dan 24:1 untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah. Ya. Perbandingan tersebut merupakan yang terendah di dunia ya. Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya adalah perekrutan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan melampaui jumlah pendaftar murid di segala tingkat pendidikan. Jadi dengan adanya itu sertifikasi pada ini kita tertarik ya generasi muda kita itu tertarik untuk menjadi guru sehingga karena ada jaminan tadi ya sertifikasi ya, peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya. Ya. Tapi apakah benar? Ya, coba kita lihat ya dari data ini rasio guru dan murid. Nah, negeri swasta ya gurunya berapa di negeri swasta kemudian kita jumlahkan pada akhirnya ternyata memang benar ya rasio ya guru dan murid itu 1:15,19. Jadi rasio satu guru berbanding 15,19 murid ya. Jadi benar ini apa yang dikatakan bahwasanya rasio guru dan murid kita itu paling tinggi ya. Kemudian masalah yang lain adalah biaya sekolah mahal, gaji guru kecil ya. Kalau biaya sekolah mahal, saya kira untuk sekolah-sekolah tertentu ya, apalagi sekolah-sekolah yang dikatakan di situ favorit, bonafit dan lain sebagainya, ini biaya sekolahnya memang mahal gitu ya. Tapi gaji guru kecil ini hampir mungkin banyak terjadi di di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Jadi ketika Pak Nadiem Makarim itu hadir dalam ikatan pertemuan ikatan alumni Universitas Islam Negeri di Jakarta, beliau pernah ditanya tentang gaji guru yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 300 per 3 bulan ya. Nah, maka kalau seperti ini apa bisa merdeka? Ini nggak bisa kan ya. Guru tidak bisa merdeka tanpa kesejahteraan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Handri tadi kan seperti itu ya. Jadi fokusnya nanti mikir dapur terus tidak mikir ini ya bagaimana meningkatkan pembelajaran atau konsen pada pembelajaran, memberikan pembelajaran yang bagus dan lain sebagainya. Tidak bisa konsen ke situ. Nah, masalahnya apa? Kalau saya lihat ini adalah
adanya kompleksitas dalam memahami desentralisasi pendidikan di Indonesia. Sekolah didorong untuk mandiri dalam pengelolaan, tetapi manajemen sekolah tidak bagus. Sekolah tidak siap untuk melakukan pengelolaan lembaga yang mandiri dan bermutu. Gitu. Ya, banyak sekolah yang seperti ini kan, sekolah swasta apalagi atau sekolah negeri pun ya, yang di situ manajemennya kurang bagus, maka bisa dilihat kualitasnya juga kurang bagus itu. Jadi tidak hanya sekolah swasta, tapi sekolah negeri pun ketika kemampuan memanagenya itu tidak bagus, maka bisa kita lihat ya SD negeri dan lain sebagainya itu kadang itu ya ada yang manajemennya kurang bagus itu. Kemudian SMK dan SMA dan SMK ini kewenangan di bawah kewenangan Pemprov, sedangkan SD dan SMP ini milik Pemda. Nah, bagaimana cara mengaturnya kan menjadi susah. Ada missing link di situ kan. Kalau di SD SMP ini diberikan kebijakan seperti ini dari Pemda, ternyata berbeda nanti kebijakannya di tingkat SMA dan SMK gitu kan. Jadi beda gitu kan. Maka kalau Pak Nadiem Makarim kemarin ketika habis dilantik, beliau mengatakan ini kembali lagi ya, perguruan tinggi yang di bawah Kemendikbud itu kembali lagi ke Kemendikbud, sehingga ada satu arah gitu ya. Sehingga menentukan kebijakan dari bawah sampai atas itu ada ininya, ada apa namanya itu keterkaitannya gitu. Nah, bagaimana nanti menentukan kebijakan dari bawah sampai tingkat tinggi. Tapi kalau sudah berbeda, nanti bisa berbeda kebijakannya. Nah, kemudian guru honorer, guru PNS diangkat Pemda, guru honorer diangkat oleh sekolah. Pertanyaannya, apakah sekolah mempunyai kemampuan untuk menggaji para guru? Saya kira untuk sekolah-sekolah yang bagus, sekolah swasta yang bagus, dia memiliki kemampuan. Tapi kalau penerimaan guru honorer itu hanya berdasar ini ya, dalam artian itu ya mungkin kadang kita ada rasa membantu ya, menolong, nah, sehingga apa namanya orang lain tersebut mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya itu, tetapi kalau sekolah tidak memiliki kemampuan menggaji para guru menjadi masalah nantinya kan. Ya. Kemudian masalah perkembangan teknologi. Ya. Ada cultural lag, bisa tidak ada yang dikatakan sebagai cultural lag. Jadi dinamika iptek yang melaju dengan akselerasi tinggi berdampak pada perubahan sosial yang melaju dengan kecepatan tinggi pula. Sedangkan pendidikan melambat ya dengan kecepatan rendah penuh kehati-hatian. Jadi teknologi kita sudah maju, sudah sampai pada revolusi industri 4.0 ya. Tetapi sepertinya pendidikan kita itu berjalan dengan kecepatan rendah itu. Siswa sudah bisa mengakses handphone, smartphone dan lain sebagainya dengan berbagai macam kontennya. Ya, kadang di tingkat pendidikan kita masih mempertahankan pola pendidikan yang konvensional gitu. Sehingga Renal Kasali menyatakan ya ada dalam sejarah kali ini ya dunia diisi oleh 4 generasi ya. Dia katakan ada generasi kertas pensil, generasi komputer, generasi internet, generasi smartphone. Ini berkumpul saat ini menjadi satu kan gitu. Nah, ketika belum semua lembaga pendidikan memiliki fasilitas komputer dan LCD, sudah muncul teknologi baru. Nah, jadi yang digagas itu kan sekolah baru memiliki infocus dan lain sebagainya, sudah muncul teknologi baru yaitu smartphone dan lain sebagainya. Maka dengan adanya ini perkembangan teknologi ini mengakibatkan semakin minim peran dan pamor guru sebagai sumber ilmu karena sudah diambil alih oleh smartphone yang menjamin ketersediaan ilmu tanpa batas. Telekonferensi semakin mereduksi fungsi ruang kelas dan jam pelajaran karena belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai selera. Maka dengan adanya hal ini, ya guru mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Ya. Ini saya ambilkan salah satu presentasi dari Pak Nadiem. Ya, peran guru saat ini sepertinya
mendorong ya, kemudian mengajar dan mengembangkan diri secara aktif ya. Harapan beliau kepada para guru itu guru sebagai penggerak gitu ya, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik ya, kemudian menjadi pelatih, coach, mentor, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jadi ada beberapa rekomendasi yang bisa kita berikan dari kajian problematika pendidikan di Indonesia ini. Di antaranya yang pertama adalah berkaitan dengan kurikulum. Jadi tujuan kurikulum pendidikan nasional ini hendaknya dicapai secara bertahap. Maksudnya seperti ini, kita tidak akan bisa, mungkin tidak akan bisa mengejar berbagai macam ketinggalan itu dalam satu waktu misalnya. Kita ingin anak-anak kita di tingkat dasar dan menengah itu karakternya bagus, pendidikan karakternya bagus. Tetapi di sisi lain kita juga ingin bahwasanya anak-anak kita yang ada di pendidikan dasar dan menengah itu, di tingkat dasar dan menengah itu menguasai ya, atau tinggi kemampuan literasinya, tinggi kemampuan matematikanya, tinggi kemampuan sainsnya. Ini saya kira mungkin kalau sistem pendidikan kita saat ini tidak bisa untuk mendapatkan beberapa kompetensi, beberapa hal yang kita inginkan itu dalam satu waktu sekaligus. Maka di sini yang rekomendasi yang kita berikan ini dilakukan secara bertahap. Contoh misalkan penguatan karakter ini dilakukan di tingkat dasar dan menengah. Jadi di tingkat dasar dan menengah itu fokus yang kita berikan itu adalah penguatan karakter. Sedangkan di perguruan tinggi ini penguatan skill. Ya, karena mahasiswa-mahasiswa ini ketika masuk di perguruan tinggi mereka sudah dianggap sebagai orang yang dewasa. Artinya apa? Artinya sudah selesai pendidikan karakter itu. Nah, sehingga mereka bisa menentukan sendiri, bisa memilih sendiri dan lain sebagainya. Kemudian di bidang sarana prasarana harus ada pemutakhiran dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, apalagi terlebih di era pandemi ini. Era pandemi ini kita rasakan benar ya bahwasanya hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan pendidikan gitu, misalkan konten-konten kreatif ya dan lain sebagainya itu perlu diakses atau perlu disediakan agar bisa diakses siswa. Kemudian tenaga pengajar harus ada pengaturan sistem rekrutmen baik pada guru PNS maupun non PNS. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika ini memang diatur oleh pemerintah rekrutmennya, maka gaji guru dijamin oleh pemerintah. Ya, gaji guru dijamin oleh pemerintah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Handri, ada peraturannya undang-undang kalau nggak salah guru dan dosen pasal berapa? Pasal 40 ya. Pasal 40, 40 ya. Pasal 40 di situ ada hal-hal yang menyangkut bahwasanya seorang guru itu mendapatkan penghasilan yang layak, kemudian perlindungan hukum di undang-undang Sisdiknas kalau nggak salah. Kalau di undang-undang guru dan dosen pasal 39 atau kebalik, saya agak lupa di sini, nanti bisa kita lihat kembali. Kemudian konten kreatif, ya. Menyediakan konten-konten pembelajaran berbasis IT yang siap pakai untuk mendekatkan jarak antar generasi. Nah, kita tahu sendiri mungkin Bapak Ibu guru kita yang sudah senior dan lain sebagainya ini kurang dapat mengakses teknologi informasi ini, maka pemerintah merespon dengan menyediakan konten-konten kreatif yang siap pakai. Ya. Kalau untuk buat sendiri kan saya kira kesulitan ini. Tidak semua guru bisa kreatif, bisa membuat konten-konten kreatif yang memudahkan para siswa untuk belajar. Kalau kita lihat kemarin iklannya ya, salah satu bimbingan belajar online itu memang bagus sekali bagaimana memperkenalkan siswa tentang matematika, menghitung ini dan itu, sehingga siswa itu menjadi paham gitu. Nah, mungkin berbeda ketika diterangkan gurunya ya, dan ini sangat bermanfaat sekali, terutama ya di era pandemi ini kita mulai menatap ke depan ya, kalau bisa pembelajaran yang kita lakukan ke depan itu sistemnya blended ya, gitu. Kalau di tingkat dasar dan menengah, misalkan satu sekolah itu punya akun YouTube sendiri misalkan.
akun YouTube sendiri yang di situ upload berbagai macam konten kreatif pembelajaran. Guru lebih mudah dalam mengajar nantinya. Misalkan di sekolah itu ditugaskan siswa, nanti tugasnya adalah menyimak video ini di rumah misalkan. Besoknya lagi diulas lagi atau diberikan pelatihan, lebih mudah guru-guru dalam menjelaskan pembelajaran itu sehingga lebih mudah diterima oleh para siswa. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi saya kira bisa lebih dari itu. Selama ini kalau kita lihat ya di perguruan tinggi, kelas-kelas yang kita punya itu kan banyak jumlahnya itu. Misalkan ada 200 atau mungkin setingkat universitas itu sampai 500 kelas itu. Itu kalau kita ubah menjadi lab-lab gitu ya, kita ubah menjadi laboratorium itu saya kira lebih kemanfaatannya lebih tinggi, meningkatkan skill mahasiswa. Jadi untuk model diskusi, kemudian presentasi hasil penelitian ini bisa dilakukan secara daring saja, tidak harus di kelas. Jadi mahasiswa itu ke kampus itu ya dia ke lab, kalau tidak ke lab ya dia ke perpus atau menyelesaikan laporan penelitian gitu. Saya kira lebih bagus seperti itu model perguruan tinggi kita gitu. Nah, kalau kita lihat memang lulusan sarjana kita itu banyak gitu, tetapi tidak semua ya mereka itu tertampung di dunia kerja atau bisa kreatif menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian yang terakhir, anggaran pendidikan ya berkaitan dengan anggaran pendidikan, realisasi 20% untuk anggaran dan alokasi pembiayaan pendidikan di Indonesia ini benar-benar diterapkan. Kalau kita lihat misalkan postur APBN kita itu sekitar 3.000 triliun, kalau 20%-nya itu kan sekitar 600 juta. Nah, yang kita ketahui dana yang diberikan ke Kemendikbud itu hanya 75 juta. Kementerian Agama itu yang ada yang juga mengelola pendidikan, belum juga mengelola biro-biro yang lain, itu hanya di bawah Kemendikbud mungkin sekitar 60 atau berapa triliun kan gitu kan. Nah, ternyata yang 61% kalau kita telisik itu sudah dialokasikan ke daerah dan untuk dana desa. Yang artinya apa? Yang artinya alokasi 20% untuk benar-benar anggaran pendidikan ini belum terrealisasi. Kalau dialokasikan ke daerah, mungkin alokasinya tidak hanya ke pendidikan. Kalau dialokasikan ke desa, mungkin alokasinya tidak ke pendidikan, bisa untuk pembangunan desa, untuk hal-hal yang lain yang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tersebut. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Hashim Muhammad, instansi dari UM. Ditunjukkan kepada Bapak Dr. Rafiq Faudi Akbar, MPD. Adapun pertanyaannya yaitu, saat ini yang sedang kita rasakan ialah ketertinggalannya mutu pendidikan dengan bangsa lain, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan standar mutu pendidikan yang ada pada negeri lain. Banyak dilihat pendidikan di pelosok desa yang semakin memprihatinkan keadaannya, dengan ketidaklengkapannya sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan tersebut. Seperti halnya yang saya rasakan di desa saya, banyak ketertinggalan dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi saya, toleransi yang bagaimanakah pemerintah terapkan untuk teman-teman yang ada di desa? Apakah pemerintah hanya mengutamakan pendidikan yang ada di kota besar karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dari segi manapun, sedangkan di perdesaan tertinggal? Lalu bagaimana solusi ataupun jalan keluar? Pendapat dari narasumber meliputi persoalan tersebut. Terima kasih. Monggo Bapak Rafiq untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hashim.